Mari kita baca bersama-sama, mulai dari surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa syai'an maskur wa dhanban maghfur wa amalan sholihan makbul. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Catatkan siapapun yang hadir, Engkau jamu di Baitullahmu, Engkau jamu di Arafahmu. Jadikan haji hajah yang mabrur mabrurah. Sempurnakan keislaman kami sebelum ajal datang, ya Allah. Mudah bagimu apapun yang kau kehendaki akan terjadi, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit, kuatkan yang sedang lemah, teguhkan keyakinan yang masih goyah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, berikan pendamping terbaik yang menantikannya, rumah tangga sakinah, keluarga penuh berkah, keturunan yang soleh solehah. Hafizah. Ya Allah, jadikan jamaah ini orang yang merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Kau ijabah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Karuniakan kepada kami nikmatnya jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itulah oleh-oleh dari tanah suci. Alhamdulillah. Tidak apa-apa oleh-olehnya berupa doa. Adanya cuman itu ya. Jangan ngarep-ngarep korma. Makin berharap makin terluka. Tanggal 7 Agustus pertemuan terakhir kita jumlah 2.235 orang. Infak terkumpul 45.880. Tanggal 21 Agustus kemarin waktu saya tidak hadir yang datang 161 orang. Infak yang terkumpul 3.950. Kemana? Jangan suka gitu hadirin. Walaupun yang lain yang mengganti boleh jadi ilmunya lebih berkah ya. Jangan suka pilih-pilih orang. Memang tidak bisa dipungkiri sih suka pengen milih. Alhamdulillah, apa kabar mama, aki-aki? Acungkan tangan yang hari ini jujur sudah baca Quran, baca mushaf. Acungkan tangan yang sudah 1 juz hari ini. Ada nih, 1 juz itu 1 jam. Ini dari bangun jam 3, sekarang jam 10, sudah 7 jam setengah. Masa belum juga itu? Ngapain aja? Buka WA aja 1 jam, selfie itu 5 menit, 2 lembar, ya enggak? 1 halaman tuh Bu, sekali selfie itu 1 halaman. Heran, kenapa kita tidak pernah punya waktu untuk membaca Quran? Ngobrol barusan sehalaman. Serius Pak, sekarang 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman, sejam. Berarti berapa tuh? 60 bagi 20, berarti sehalaman berapa? Jawab Pak tuh hadirin, 60. 20. Jadi sehalaman itu berapa menit? 3 menit ya? Ya kan? Benar gitu? 1 juz 10 lembar. 1 lembar 2 halaman. Berarti 1 juz 20 halaman.
Itu 1 jam biasanya. Kalau terus tuh berarti 1 halaman itu antara 3 menit. Jadi kalau ibu bapak ngobrol 10 menit, itu berarti sudah 3 halaman. Balas WA-WA-an setengah jam, 10 halaman. Ayo. Jadi sekarang hitungannya gitu. Kegoleran nggak jelas, 2 halaman. Ini enak Bu, cara ngitung gitu. Nonton TV juga, berapa menit nih sepak bola? 2 jam, 2 juz. Dengan cara begitu mudah-mudahan kita tahu mahalnya kehilangan waktu. Asli nih, tadi sambil nunggu ya maaf karena baru separoh, sambil dengar Ustadz, terus ada waktu ke belakang, set, beres, tugas, minimal tuh. Bisa itu hadirin. Jadi jangan nyebut tidak ada waktu ya, belum sungguh-sungguh mau. Kita akan mementingkan sesuatu yang kita akan anggap penting. Kita akan bersegera kepada sesuatu yang dianggap penting. Nih pengajian ini dianggap penting, makanya ke sini. Ada yang bolos ngantor ini, bukan bolos, izin ya. Tapi nggak bilang-bilang bolos hadirin itu teh. Ada yang nggak mau ke arisan, milih ke sini. Kenapa ke sini? Kenapa ngongkos? Kenapa mau pergi? Karena ini dianggap penting. Seseorang akan mendahulukan melakukan apa yang dianggap penting. Kenapa kita nggak baca Quran? Karena belum dianggap penting. Udah nggak usah ada jawaban yang lain ya. Ada bapak-bapak ke kantor telat terus. Kata atasannya, kenapa kamu telat terus? Macet Pak. Bapak tahu sendiri Jakarta makin lama makin macet. Nih kenapa sambil ceramah ada yang ngobrol? Karena ceramah nggak dianggap penting. Obrolannya yang dianggap penting, betul tidak? Padahal duduknya di depan, kelihatan oleh saya. Udah nggak usah dilihat Pak, istri orang. Kenapa Bapak lihat ke belakang? Karena dianggap penting. Nah hadirin, kenapa telat terus? Karena macet. Dah. Besoknya pimpinan ini bilang begini, kamu dapat hadiah umroh dari gubernur. Masa Pak? Iya benar. Tapi harus ke kantor gubernuran jam 7 pagi. Tidak boleh telat. Kamu bisa nggak ke sana? Bisa Pak. Ah kamu suka telat. Tidak Pak. Gimana caranya? Saya akan datang lebih pagi. Tuh berarti dia bisa ya. Berarti selama ini dia ke kantor telat bukan karena macet, karena dia nggak mementingkan untuk datang lebih awal. Buktinya mau dapat hadiah dari gubernur itu jam 7 tuh. Kamu pasti telat. Enggak Pak, telat lah. Enggak, gimana caranya? Saya bakal datang lebih pagi, gitu. Jelas. Kenapa yang naksir walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, Pada wanita banyak. Kenapa dia? Karena dia yang dianggap penting. Mengerti ya hadirin? Jadi kalau jarang baca Quran jawabannya apa? Ya belum dianggap penting. Lebih penting WA daripada Quran. Makanya wajah ibu-ibu bercahaya. Ya. Udah datang nih penumpang semua belum? Kita ngobrol aja dulu ya, sedikit sebelum ke materinya. Ini kemarin ditanya di TV One tentang pendapatnya bagaimana kalau Ustadz Abdul Somad ditolak ya. Saya pikir pertama informasi itu harus benar, akurat, lengkap. Tidak boleh kata orang atau kira-kira. Jadi benarkah ini ditolak? Tapi Ustadz Abdul Somad sudah menulis. Nah kalau gitu tugas beliau
untuk menjelaskan kepada semua di mana ditolaknya, oleh siapa ditolaknya. Ya, supaya tidak ada persepsi yang berbeda-beda. Kalaupun benar ditolak, kita harus tahu kenapa ditolak. Apakah karena materi ceramahnya yang menyimpang dari agama? Kalau begitu yang menolak bukan kelompok, melainkan majelis ulama yang berhak menilai, benar? Tapi dia ditolak karena perbuatannya, kalau gitu polisi ya. Kalau cara bicaranya yang salah, menghina, maka itu bagian polisi yang menolak, betul tidak? Kalau isinya bagian MUI, lembaga keagamaan, kalau perilaku bagian polisi. Tapi kenapa ini ada yang nolak? Nah, kita harus tahu. Kalau setiap penolakan kemudian jadi pencegahan, repot dong, ya. Nanti presiden mau ke Bandung, kata orang Bandung, beberapa orang batal. Repot. Ini sebelah ada gereja, mau ceramah di gerejanya, kata yang lain, saya nggak setuju kepada omongan dia, bisa batal. Kalau setiap beda pendapat jadi penolakan dan dibatalkan, bisa kacau negeri ini, benar? Saya juga tidak suka ke saya sambil jajan, saya menolak si Agim, batal di Al-Latif, repot tadi. Sambil berbaring di pinggir jalan, bawa demo. Harus diperiksa dulu nih yang nolak apa niatnya, apa maksudnya. Tidak setiap menolak harus jadi pencegahan, betul? Karena tidak mungkin semua orang sependapat. Kalau seperti beliau diundang di tiap tempat, di Mabes Polisi, di TNI, di mana gitu udah diundang. Lah kalau ada beberapa gelintir yang menolak, justru itu yang harus diperiksa, benar? Kalau menurut saya sih begitu. Dan sekarang gampang sekali menggerakkan orang untuk menolak ya. Dengan uang 1 juta kayak terkumpul tuh. 100.000 kali 10 orang ngumpul. Kasih poster bisa tuh dia menolak. Mau tambah lagi 5 juta, 50 orang. 10 juta, 100 orang tuh sudah ngumpul bawa poster. Betul tidak? Sangat mudah untuk menggerakkan orang menolak. Makanya dalam situasi ini diperlukan wasit yang adil. Aparat negara, polisi, tentara, badan intelijen yang adil, yang berpihak kepada kebenaran. Tidak boleh berpihak kepada personal, kepada perseorang, kelompok, atau lembaga. Benar-benar abdi negara, bukan abdi kandidat atau abdi perseorangan. Sepakat? Memasuki Pilpres ini, kelihatannya semua orang harus membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati, serta berpikir jernih. Jangan sibuk menentukan dan membela kandidatnya mati-matian sekarang, ya. Pertama, Pilpresnya juga masih lama. 2019, yang kedua, Bapak Ibu juga belum tentu hidup. 2019 kan ada yang 2018 akhir udah meninggal, jangan jengkel dari sekarang ya. Yang ketiga, belum tentu sehat lagi ya, ada umur, stroke kan nggak bisa nyoblos. Tenang ya menghadapi Pampers Pilpres ini. Jangan terlalu serius, jangan sampai kita menuhankan Pilpres, seakan-akan Pilpres ini adalah segala-galanya. Hidup, mati, dunia, akhirat tergantung Pilpres, jangan. Jangan sampai lebih banyak ingat Pilpres daripada ingat Allah. Jangan sampai hidup merasa terjamin oleh Pilpres, bukan merasa terjamin oleh Allah. Jangan merasa kalau kita melakukan ini pasti begitu, itu juga sudah tidak benar. Yang menentukan Presiden Indonesia itu bukan pemilu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilpres itu hanya salah satu jalan terwujudnya apa yang Allah tetapkan nanti, gitu. Jelas? Jadi jangan sampai kita jadi kehilangan 3. Apa? 1, kehilangan akidah.
gara-gara pilpres jadi lebih ingat ke makhluk daripada Allah. Yang kedua kehilangan akhlak, langsung rusak akhlak kita, hidup penuh suudon, buruk sangka, tajasus, ngorek-ngorek aib, gibah siang malam, menghujat, menghina, memfitnah. Dosa weta pilpres tuh. Jadi pilpres yang kepilih yang mana, yang udah pasti dapat yang berdosa ya. Dan yang ketiga, jangan sampai kehilangan ukhuwah. Ini yang hadir ke sini belum tentu penggemar satu kandidat, betul? Mungkin beda-beda di sini, atau mungkin yang hadir ke sini malah lagi bingung. Tenang hadirin, ya. Aa milih yang mana? Saya punya pilihan, tapi saya punya waktu sekian bulan untuk menilai, betul tidak? Yang nanti saya pilih, karena dua-duanya pasangan Islam, yang saya pilih adalah yang paling adil. Apa itu adil? Yang paling tidak zolim. Karena semua kerusakan diawali dengan kezoliman. Jadi kalau pilpres ini bisa dijalani dengan adil, jujur, bersih, ini baru kita bisa istiqoroh dengan mantap ya. Kumpulkan informasi yang banyak dengan pikiran jernih. Tidak boleh emosional. Robah-robah sekarang tiap waktu, betul tidak? Di Malang sekarang DPRD-nya bingung. Karena dari 45 anggota dewan yang terhormat, 41 tersangka. Coba itu. Kemarin gaya, sekarang tersangka, betul tidak? Gimana rapat 5 orang tidak quorum itu? Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang lain rapat di penjara ya. Jangan terlalu mati-matian dalam polatak politik. Dan jangan terlalu percaya kepada omongan polatak politik. Robah-robah. Saya sudah banyak kiriman yang robah-robah. Sekarang ini semihak di situ. Yang sekarang pusing. Benar. Ini teh gimana? Kayak orang lupa ke omongannya sendiri. Makanya saya mah enggak mau muji-muji kandidat. Enggak ada kan rekamannya mulut ini muji-muji, betul tidak? Karena saya juga belajar dari kenyataan. Kalau mau muji aturan Allah, kriteria kejujuran, keadilan, betul? Kalau orang teh robah-robah, mikir semua. Apalagi ustadz, wah gampang tembaknya. Gitu aja lah. Mikir semua, udah penumpang udah naik semua. Naik, udah siap nih. Kalau dengar informasi harus bal. Tahu bal? Benar, akurat, lengkap. Ulangi. Kalau nggak benar nggak usah ngomong. Ragu-ragu jangan diomongin. Kalau ngedengar selewat tanpa bukti jangan. Itu namanya dusta. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar itu fitnah. Jangan ngomong kecuali yang benar. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau enggak yakin akan kebenarannya, diem. Aman. Benar harus akurat. Tidak boleh sembarangan. Nanti akan ada tamu. Kapan datangnya? Ya siang-siang lah. Jam berapa kita harus nungguin? Seharian. Tamunya berapa orang? Ya lumayan. Berapa banyak kita nyiapin konsumsi? Nanti mau ikut nginep ya tamunya di rumah. Berapa lama?
Ya secukupnya, berapa tahun kita. Enggak boleh. Harus akurat. Insya Allah jam 2 akan datang, paling lambat 2:10. Kalau 2:10 tidak ada, maka dianggap tidak akan datang. Silakan lanjutkan aktivitas yang lain. Yang datang 3 orang, 1 orang tua dan 2 anak. Nah anak ini juga nggak akurat ini, karena nenek-nenek juga anak, ya kan? Anak ibunya, betul tidak? Seperti membelai anak yatim. Acungkan tangan, anak yatim. Ada ibu-ibu anak yatim? Coba tuh kan, coba membelai anak yatim kan nggak sembarangan. Yang satu balita di bawah 5 tahun, tepatnya 2 tahun, dan satu lagi 5,5 tahun. Enak, akurat, benar. Akan nginep selama 2 hari, tetapi sudah bawa bekal sendiri. Mantep, jelas. Seperti besok ada pertemuan di pesantren. Ayo silakan semua jamaah bisa datang berapapun banyaknya dan kita adakan acara makan siang. Agar semua tercukupi dengan baik, bawa masing-masing. Jelas hadirinnya. Akurat, benar. Tuh, ini memang pernikahan yang berkah begitu. Bawa masing-masing. Dan lengkap, ya, tidak boleh separuh-separuh informasi itu. Baik, sahabatku sekalian, sekarang nomor berapa? 171. Kemarin 170 ya. Kita baca 170 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 128 nomor 170. Hadzun nafsi fil ma'syiyati zahirun jaliyun wa hadzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sya'bun ilajuh. Bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas terang, tetapi bagiannya dalam perbuatan taat itu halus samar, dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar penyembuhannya. Ini ya, sering ditanyakan di sini. Mana yang paling bahaya bagi wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Laki diam. Bu, ini urusan wanita nih Bu, saya lagi ngejelasin. Mana yang bahaya bagi emak-emak ini, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Yang gini-gini aja nggak ngerti, aduh. Tenang, tenang. Ibu harus tahu bahaya buat ibu-ibu sendiri. Dengar, kalau wanita ingin kelihatan cantik, itu memang nalurinya, benar? Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT, benar? Jadi bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Oh, mantap ya. Bolehkah? Yang jelas Bu, kalau boleh, boleh, kalau tidak, tidak. Bolehkah ingin kelihatan cantik? Karena nalurinya. Yang penting untuk siapa? Untuk siapa Bu? Suami. Suami siapa? Kenapa ketawa? Kami para suami udah saksi ya. Di rumah dengan di luar beda. Baju bagusan keluar daripada di dalam, betul? Di dalam daster lepet, yang rendahnya udah nggak jelas. Sebagian ditumbuk tali rapia. Terutama keundangan. Kenapa keundangan jadi bersaing dengan pengantin? Kita kebagian ngemodalin Pak. Ke salon, ke semua ya. Nyelenceng ke sana. Kita dianggap supirnya. Jika tuh Bu sing sadar Bu.
Kalau mau cantik beneran karena suami, ya suami prioritas. Ke yang lain mah ya proporsional ya. Halo? Saya bukan protes nih ya. Tapi sing jujur atuh. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, nah ini lebih bahaya. Karena ini akan menggunakan hak Allah. Hak Allah. Karena solehah itu kan dari kekuatan perintah Allah, betul tidak? Misalkan sambil duduk, supaya dianggap zikir, padahal gitu-gitu aja. Nah ini udah penipuan besar. Serius Bu, Pak, ngaji, potret, alhamdulillah. Walaupun baru tanggal 4 di bulan September, dengan karunia Allah semata, sudah 8 juz saya. Sungguh tidak ada kekuatan selain dari Allah. Memang nyebutnya Allah terus. Tapi Allah tahu kenapa dipotret. Kenapa diumumkan. Ayo, ada lagi. Ujub. Hari Senin ada pengajian. Pada makan, lalu kita yang lagi saum teh diem. Ya Allah, kau saksikan dari semua jamaah ini tidak ada satupun yang saum selain saya, ya Allah. Ini sendirian loh hadirin, nggak pakai ngomong. Ini juga udah usil tuh hatinya. Padahal mereka semua saum Daud. Dia aja saum ngelunasin yang dulu ya. Dalam diam saja itu bisa maksiat. Ini biasanya dalam keadaan ujub. Ya. Sama kerudung juga. Giliran pakai kerudung yang agak besar. Lihat kerudungnya, tetap kerudung taplak gitu. Padahal kerudung dia juga minjem. Ya. Dalam ketersembunyian itu hati itu bisa main terus hadirin. Jadi ada maksiat yang kadang kita nggak bisa ngebacanya karena memang ini dalam ketaatan itu samar. Seperti sujud. Ada yang sujudnya dilama-lamain karena di belakang ada orang. Lama. Tapi dalam sujud tuh mikir. Cukup nih, udah agak lama ya, cukup. Nah, udah cukup lah sekarang ya. Allahu Akbar. Acting. Termasuk lagi tahajud ibu. Nangis, ya Allah tolong. Suami bangun, dilamain tuh. Ya Rabb, ya Rabb. Acting Pak. Ibu kan banyak menguap sehingga keluar air mata. Diawet-awet supaya dianggap kepedihan. Termasuk ceramah bisa acting ya. Apa saudara pikir ceramah gini akan selamat? Bisa acting. Seakan-akan kita udah jadi ahlinya. Nyebut dalil, apakah benar-benar nyebut dalil? Belum tentu. Ada yang nyebut dalil supaya diingat kuat hafalannya. Supaya dikagumi kecerdasan. Itu bisa. Apakah dengan membaca Quran merdu itu yakin diterima oleh Allah? Belum tentu. Ada yang pas baca Quran itu memang ingin pamer kemerduannya. Yang dia takut itu serak, yang dia takut itu salah ayat dalam pandangan orang. Dia enggak takut, enggak diterima oleh Allah. Acting itu dalam baca Quran. Jadi di dalam taat itu juga banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa dilakukan. Dan lebih susah ngebacanya. Orang-orang yang merasa soleh itu paling susah ngebaca diri sendiri. Apalagi kalau jamaah makin banyak, undangan makin banyak. Oh itu bisa, atau follower banyak ya. Padahal kan tidak ada apa-apanya. Mau follower berapa juta juga, yang ngasih pahala kan Allah bukan follower. Dan follower juga banyak robot sekarang. Dan follower juga belum tentu mau dengar. Tapi kadang-kadang ada yang ujub oleh jumlah followernya. Ujub oleh banyaknya undangan ceramah.
ujub oleh banyaknya jamaah yang hadir. Yang menilai kan bukan jamaah, yang ngasih pahala kan Allah, benar? Diundang misalkan di istana, ya sama aja mau di istana, mau di Astana Anyar, yang menilai kan Allah, betul tidak? Diundang dan ceramah di hadapan guru besar. Lah, guru besar dengan guru TK sama, yang menilai adalah Allah, benarkah? Hei, halo, nggak usah kagum, biasa aja, just the way you are. Atau sekali-kalinya saya bahasa Inggris teh hargai. Ini nggak kuat lihat orang pinter. Segitu-gitunya bahasa Inggrisnya juga. Emang apa artinya, Pak? Dilarang merokok. Jadi hati-hati hadirin. Nih, salah satu yang suka bohong-bohongan adalah ketika doa. Doa yang asli itu ingin diijabah oleh Allah. Tapi ada doa yang direkayasa supaya orang lain nangis. Masalahnya nggak ada yang nangis. Jadi sebel tuh sama yang ngedoa. Loon bener ini. Nggak ada satupun yang hatinya lembut, semuanya bebal. Jadi ngambek sama jamaahnya. Dan kalau ada yang nangis menjerit bahagia. Apalagi pingsan, sukses. Malah dihitung siapa yang pingsan, ada berapa yang bilang ini muhasabah paling sukses nih. Apa-apaan ini? Ini dalam munajat ke Allah aja masih acting, benar? Tapi nggak merasa itu sebuah kesalahan. Ngimamin tuh paling susah hadirin. Kenapa waktu ngimamin ayatnya pakai ayat panjang? Supaya ketahuan apalannya banyak. Kadang-kadang ngimamin teh memang mau pamer hafalan, pamer ayat, pamer kemerduan, ya. Kalau enggak hati-hati, itu dalam taat tuh bisa maksiat. Jelas? Haji apalagi haji mah. Pulang haji dipanggil nggak mau nengok. Hajahnya, gitulah hadirin. Karena nggak disebut hajahnya, jadi nggak nengok. Padahal Rasulullah tidak disebut. Haji Muhammad SAW dengan Hajah Aisyah pada waktu itu ditemani oleh Hajah Fatimah bertemu dengan Haji Abu Bakar Siddiq. Tidak itu ada. Kenapa tuh Agim pakai Kiai Haji? Ya orang lain yang nulis, saya mah Agim, ya enggak? Ya jarang nyebut Haji Agim, betul tidak? Udah. Ya teruskan. 171. Rubbama dakhala 'alaika riya min haitsu la yanzuru khalqu ilaik. Ada kemungkinan maksudnya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Ya. Jadi ada yang berbuat ingin dipuji orang, tapi ada juga yang ketika tidak ada orang kita juga sudah bermaksiat, yaitu yang disebut ujub tadi, ya. Tidak ada yang tahu kita sedang beramal, tapi hati itu merasa beda. Pernah dengar cerita seorang bapak dan anak mau itikaf nih, Ramadan. Pas bangun, semua masih tidur. Kata anaknya gini, Pak, lihat tuh Pak. Ini tengah malam terakhir semuanya tidur. Yang bangun cuma kita. Gimana menurut Bapak? Menurut Bapak sih bagusan yang tidur, nak. Dia nggak banyak omong daripada bangun kayak kamu ngenilai orang. Gitu. Mengerti? Kadang-kadang kita tuh dalam ngaji aja. Kita lagi ngaji sendiri. Lihat orang lain nggak ada yang ngaji. Beda hati tuh. Merasa spesial di sisi Allah karena yang lain nggak ngaji, padahal yang lain baru selesai ngaji, sekarang lagi istighfar. Kita menilai orang lain. Hati-hatilah hadirin
Jangan sibuk menilai orang, kita tidak tahu derajat orang di sisi Allah, betul? Jangan sembarang menilai orang lain. Kita ketemu, saudara juga jangan sembarang menilai saya. Kita ketemu cuma sejam, sejam setengah, sangat tidak cukup untuk menilai. Saudara kan tidak tahu dosa-dosa saya, amal-amal, benar? Paling kalau menilai seseorang, ya saya pernah ketemu di pengajian, waktu itu saya dengar ceramahnya pas dengan hati saya. Boleh gitu, jangan, aduh eta mah soleh pisan. Luar biasa, cemerlang, marifat. Nggak boleh berlebihan, kita kan tidak tahu, tuh tidak. Gimana pendapat saudara tentang ibu itu? Oh, menurut saya mah dia bidadari tuh. Bidadari dunia, bidadari sorga. Itu ya, hatinya tuh bening. Udah, nggak boleh ngomong gitu. Paling disebutin fakta, saya sudah jumpa 3 kali dan yang saya rasakan saya nyaman, beliau tidak banyak bicara, lalu keramahannya juga saya senang. Gitu kalau mau nilai orang. Makanya kalau ada yang nanya, bagaimana pendapat tentang Pak Jokowi? Waduh, saya belum pernah ketemu. Saya nggak bisa menilai hanya karena kata orang, betul tidak? Yang paling enak kalau udah pernah ketemu, bukan berarti pengen ya, berarti udah ketemu kita sudah bisa lebih banyak bicara tentang pertemuan itu, ya. Bagaimana menurut tentang Pak Prabowo? Saya juga tidak tahu sehari-harinya, tapi udah beberapa kali ketemu. Zaman dulu ya 26 tahun yang lalu, kemudian kemarin ke pesantren silaturahim, ngobrol sebentar, lalu berkuda, ngobrolin kuda, ya itu paling yang bisa dikomentari. Jangan sampai kita terjebak memuji-muji seseorang karena kita tidak pernah tahu yang sebenarnya. Juga sebel ke seseorang padahal kita tidak pernah tahu. Kalau mau merekomendasikan seseorang ada 3. Suatu saat ada datang ke Umar bin Khattab mengatakan, Umar, orang itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, bertanya, apakah engkau sudah pernah safar bersamanya? Apa yang pertama? Safar, perjalanan jauh. Oh, belum. Apakah engkau sudah pernah bermuamalah dengannya, mengadakan satu urusan duniawi gitu dengannya? Belum. Apakah engkau sudah pernah memberikan amanah kepadanya? Belum. Kalau begitu engkau belum tahu siapa dia. Kalau sudah 3 ini nih, safar, muamalah, amanah, kita sudah lebih banyak mengenal seseorang. Haji sebelum berangkat, baik, ini kalem. Ngomong juga baca basi. 40 hari haji ketahuan tuh modalnya. Ketiaknya seperti apa, benar? Bauna kelek nama beknya, ngoroknya. 40 hari haji sudah jelas tuh rebutan tiang jemurannya. Kenapa kopernya awet tapi kok giliran kita buka koper dia aktif ikut membahas makanan di koper kita. Tapi koper dia awet, malam-malam aja dia masuk ke dalam kopernya. Kan ada gitu ya yang orang lain bagi-bagi rezeki aktif. Rezeki dia awet dibawa pulang kembali ke Indonesia. Nggak apa-apa ya, mungkin beliau akan sedekah. Husnuzon, oh iya Bu, ada yang jemuran, kita yang masang talinya, dia yang pakai. Aduh lucu pisan ya kalau udah haji itu. Pulang tuh bisa ketahuan modal kita. Dan ngobrol, perjalanan panjang, keluh kesah, ngobrolnya, komplainnya, itu bisa menunjukkan siapa diri kita. Makanya hati-hati kalau kita udah ngobrol tuh sebetulnya sedang memamerkan aib-aib kita. Kalau belum ngobrol kita belum tahu banyak nih. Tapi kalau sudah ngobrol, alhamdulillah ya Bu ya, pada waktu saya haji yang ketiga kalinya itu, mulai kelihatan. Itu saya cium Hajar Aswad itu dia membalas ciuman saya, bohong ya, dia pasti kejedot itu ya.
Terus ngomong, lama-lama ketahuan ini orang mengada-ada, ini orang pembohong, ini orang tukang dipuji. Gara-gara kita ngomong. Makanya dalam perjalanan safar yang jauh belum lagi macet. Aing mah amit-amit panas pisan ya. Kacau panasnya. Ketahuan, dia belum tahu yang bikin panas ini adalah Allah. Coba kalau tadi subuh kita berhenti di sini, pasti kita udah tenang sekarang. Sekarang udah sore. Ngomongin subuh, subuh kan udah lewat ya kan? Coba kalau tadi kita berhenti, ini kan mundur otaknya ya kan? Bagaimana kita ngomongin tadi, sekarang udah nggak ada tadinya. Halo? Seperti kejatuhan geneng, saya tidak terima. Saya tidak terima. Nggak mungkin nggak terima. Tanda terimanya udah jelas. Gimana sih? Ini teh penting hadirin omongan ini teh ya. Dalam safar itu banyak terjadi dan kita bisa kelihatan siapa diri kita maupun orang lain. Dalam muamalah, apalagi kalau udah ada uang, untung orang tuh robah, Pak. Makanya saran saya ya, udahlah kalau kita mau berteman baik, temenan aja lah, nggak usah pakai bisnis-bisnisan. Suka ancur-ancuran. Dengan saudara juga kalau nggak siap-siap amat mah, nggak usah bisnis bareng. Bisa pecah tuh keluarga adik kakak tuh serius. Karena aura bisnis tuh Pak beda. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa menjadikan bisnis tuh menjadi akhlakul karimah. Selebihnya mah duit Tuhannya tuh Pak. Ini ada teman karib ngobrol bertiga sambil ngopi gitu. Kita gini-gini terus nih, ayolah kita persahabatan udah 3 tahun kemana-mana kita bareng, kita bikin bisnis aja yuk. Ayo bikin apa? Ya udahlah usaha telur, kan sekarang telur lagi bagus harganya. Oh iya benar, udahlah kalau gitu kita ngobrol tentang telur, gimana nih perusahaan ini? Kita bagi-bagi aja sahamnya, iya saya harus 55. Kenapa? Kan saya ngomong duluan. Oh kalau gitu saya direktur, nggak bisa, kamu kan cuma ribut Pak. Ini belum ada usahanya, udah berantem. Ayo, berapa banyak yang ngomongin untung udah berantem, pada belum mulai usahanya. Apalagi ada untungnya, betul tidak? Makanya kalau ingin lihat akhlak seseorang, biasanya sesudah muamalah ini. Gini ya hadirin, ini wanti-wanti karena saya seorang pelaku bisnis juga ya, sudah banyak makan asam, makan garam, dikumpulkan jadi lotek hadirin. Ketahuan tuh ciri-ciri orang yang euforia tuh ya. Pokoknya segala sesuatu yang suka berlebihan harus waspada. Kalau tiba-tiba senang, wah, itu mudah juga tuh sebelnya. Yang bagus tuh yang dia dekat ke kitanya tuh karena kejernihan berpikir, bukan emosional. Juga kalau bisnis segala urus gampang, udah dekat ketipu lah. Untungnya gampang, besar. Kalau untung gampang besar mah sukses semuanya. Ya. Kalau orang sudah ngegampang-gampangin untung, udah ngebesar-besarin untung sehingga semuanya menjadi serba mudah, waspada. Itu mah ciri-ciri ketipu. Apalagi saya ada usaha nih, usaha ini alhamdulillah barokah. Ini pesawat yang bekas itu dipretelin dan bang, itu kan nggak kejangkau dan itu murah dan untungnya besar. Coba aja titip 10 juta, titip 10 juta bulan depan kasih 1 juta 10% dan ini lebihannya. Ternyata sesudah ini ada bonusnya, kasih lagi 1 juta, 12 juta Pak, 10 juta. Tiap bulan dapat 2 juta, 20%. Kalau gitu nih saya ada 50 lagi, keluar 50 lagi. Bulan depan dapat 5 juta plus 5 juta, 10 juta. Bayangin dari 50 juta dapat 10 juta. Udah dia keluarin semua tabungannya 300 juta. Bro, dapat besoknya 30 juta. Ini bulan ketiga. Temen, friend, luar biasa bisnis ini. Ngumpul-ngumpul, udah lihat 2 bulan lagi hilang tuh orangnya.
Apa sih susahnya ngeluarin 2 juta dari 10 juta duit dia, ya nggak? Kita aja yang cengengesan nggak jelas. Dia masih untung 8 juta, betul tidak? Minjemin 10 juta, 2 juta dikekitain, jungkir balik kita bahagia. Pada duit sendiri. Ngeluarin 30 juta dibalikin ke kita 3 juta. Oh, kita 10 juta cengengesan. Pada duit kita itu. Telepon teman, ayo ini ada bisnis keren. Dia menghilang dan susah Pak. Kalau udah pakai cara gini, dikejar, ketemu orangnya, dilaporin ke aparat, belum tentu dia ditangkap. Kita ngerjain siapa? Pengacara itu ngeluarin duit lagi. Belum tentu beres, karena dia juga ngeluarin duit. Ya, duit kita, betul tidak? Kalau udah 1 miliar, kita ngeluarin 50 juta, dia ngeluarin 50 juta juga, 60 juta udah lewat kita Pak. Kalau pengacaranya tidak takut ke Allah. Gak bisa diapa-apain tuh Pak. Selain tinggal sakit hati. Kenapa? Nah inilah karena kita nggak pernah hati-hati dalam muamalah ini. Akhlak seseorang akan mudah ternilai dalam muamalah. Makanya orang yang dekat dengan Rasul di hari akhir selain dengan yang mengurus anak yatim adalah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu adalah orang yang yakin rezeki itu adalah Allah yang ngebagi, bukan konsumen yang ngebagi. Halo, ada pedagang sini enggak? Pakai ngacung. Bu jualan apa? Tenang Bu, ya. Oh, dolar 15.000. Ya diam aja, ada nggak punya dolarnya. Kalau pengen dolar di bawah 10.000 ya simpen aja di bawah 10.000-an. Tuhan kita Allah bukan dolar, benar? Ya bagi yang ngerti ekonomi silahkan sempurnakan ikhtiar. Tapi bagi kita-kita yang nggak ngerti apa-apa ya jangan sampai kemakan oleh isu dolar sehingga kita kehilangan akhlak dan keyakinan. Tenang aja, dari dulu juga dolar turun naik kita masih hidup. Bapak udah pernah kan dulu dolar naik apa ya? Masih hidup Bapak? Masih kan? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, pedagang yang jujur inilah yang tidak pernah takut oleh situasi apapun kecuali takut ke Allah. Bagusan mana nih beli? Bang, ini jeruknya manis enggak? Manis, manis. Atau gini, Bang, ini jeruknya manis enggak? Kalau jeruk yang ini saya rasakan manis nih Pak. Udah saya rasain. Silakan Bapak rasain. Kalau jeruk yang lain, saya tidak tahu karena belum saya kunyah satu persatu. Kalau sepohon ada kemungkinan sama. Gimana dong jualan jeruk yang nggak pasti? Ya karena memang begitu adanya. Saya tidak mau bohong Pak, nanti saya dosa. Jeruk laku, dosa dapat buat apa? Bapak coba aja. Halal coba Pak. Wah ternyata kurang manis Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak jadi beli, gak apa-apa. Kenapa? Ada kalau rezeki saya enggak di Bapak, pasti Bapak nggak beli. Kalau rezeki saya ada di Bapak, walaupun kurang manis, pasti Bapak beli. Sebetulnya aslinya saya tuh nggak mau beli nih deh, karena jeruknya kurang manis. Tapi ngelihat akhlak seperti ini saya jadi pengen beli. Beli itu hadirin. Enak nggak jualan kayak gitu? Oh iya, nggak akan takut dengan pesaing kiri kanan. Kenapa takut oleh kompetitor? Yang kiri hamba Allah, Allah yang ngasih rezeki. Yang kanan hamba Allah, Allah yang bagiin rezeki. Yang kiri kasih makan oleh Allah, dia punya anak, buat sekolah, buat bayar kontrakan. Yang itu juga buat bayar ke dokter, buat nabung haji. Kenapa kita jadi stres ketika dia dikasih rezeki oleh Allah? Hah? Halo? Ngerti nggak nih? Kenapa orang yang berakhlak di dalam jual beli itu kok derajatnya tinggi? Karena dia yakin ke Allah. Nggak perlu pakai licik-licikan. Mau ngapain licik? Nggak ada kerjaan. Capek-capek, tegang licik tuh. Betul tidak? Apa Bu?
Ibu menjiwai sekali. Tenang weh, nih kayak pilpres ya. Gak usah licik-licikan, yang nentuin tuh Allah. Licik, padahal nggak ada takdirnya. Udah dosa, nggak jadi lagi, ya nggak? Lempeng weh, jujur, niat benar, cara benar. Nggak ada takdirnya jadi presiden, nggak akan jadi, tapi berpahala. Oleh Allah dijaga kemuliaannya. Tapi kalaupun licik, giliran jadi, dia akan terbelit oleh kelicikannya seumur-umur. Nggak ada bahagianya. Sukses dengan kelicikan, betul? Enak ngomong gini, udah enggak. Makanya saya nggak mau ikut jadi capres, cawapres, ya siapa yang nyalonin ya. Mending hidup begini lah, bagian ngomong lebih ringan. Yang ketiga, apa tadi? Amanah. Hati-hati nih. Setiap orang kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bakal ditanya akan kepemimpinannya. Ini saya ulangi ya, Bu, mana yang membahayakan hidup ibu? Dosa suami atau dosa ibu sebagai istri? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab yang jelas, Bu. Mana yang membahayakan ibu di akhirat, dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa tuh ibu makin sibuk mikirin dosa suami sampai lupa ke dosa sendiri? Bukan tidak boleh mikirin dosa suami, tapi jangan sampai lalai dari dosa sendiri, karena di akhirat kita hitung-hitungan masing-masing. Jelas ya, Bu? Bu? Pak? Ya Allah, udah sedikit pelan, nggak ada wibawa sama sekali. Pak, mana yang membahayakan hidup kita? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Dosa dua-duanya, Pak. Inilah bedanya lelaki dengan perempuan. Karena kita kepala keluarga, ada dosa istri yang dia pikul sendiri, tapi ada dosa istri yang kita harus memikulnya. Karena kita nggak berhasil jadi pemimpin yang baik, tidak bisa mendidik istri, tidak bisa membina istri, akibatnya istri berdosa karena kelalaian kita sebagai kepala keluarga. Tanggung itu, mengerti? Itu kalau satu istrinya. Ya, ada yang ketawanya ketawa dengki itu ya. Puas melihat orang lain menderita kan dengki. Kenapa? Harusnya kan sedih. Gimana gitu harusnya. Yang lebih dari satu lebih lama. Yang dua lebih lama dari yang satu, yang tiga lebih lama lagi. Sudah, saya jadi mikirin akhirat nih. Tapi saya takut, Pak, beneran. Kalau udah ingat hisab, aduh. Ini baru keluarga, belum anak. Anak kan kita tanggung jawab, Pak, dengan 11 anak ini. Makanya yang anaknya satu nggak usah ngiri, ringan tuh hisabnya. Kecuali yang satu tuh jadi raja penjahat. Saudara tanggung juga itu. Mana Ustadz Edi? Kamar mandi, tegang juga Ustadz Edi. Ya. Hadirin, anak kita harus pikul. Ibu juga mikul dosa anak. Kalau nggak benar jadi ibu. Apalagi mimpin pesantren. Oh, saya dihisap juga itu. Nggak bisa lepas tanggung jawab.
sekian banyak santri harus dipertanggungjawabkan. Benar enggak? Apalagi jadi gubernur, lebih, apalagi jadi presiden, aneh pengen jadi presiden itu, benar? 260 juta harus dipikul. Habis di akhirat kalau nggak benar. Pak, udah nggak usah pengen jadi presiden, Pak. Siapa yang milih ya? Harus ingat amanah, baru orang itu berkualitas. Kalau orang tidak ingat amanah, dia tidak akan berkualitas. Percayalah hadirin. Orang banyak yang syukuran dapat jabatan. Bukan syukuran, taubatan harusnya. Ketika terpilih itu bukan hura-hura, bukan sujud syukur, terpilih itu kan belum kerjanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau suami dapat jabatan tuh Bu, ibu nggak usah syukuran, kan belum kerjanya dan belum tentu tamat. Berapa banyak yang dapat jabatan udah itu pindah ke sel, ya. Ini pengajian tuh ngerusak sekali suasana. Ini kalau kajian tauhid bisa kebalik-balik dengan kecintaan kepada dunia, Pak. Orang dapat gelar tuh banyak yang senang, padahal itu amanah. Jadi sarjana dengan tidak sarjana beda itu amanahnya, benar? Ayat ceramah yang enak, yang sedikit yang dengernya. Amanah tiap yang denger ini. Sekali saya salah ngomong, berapa banyak yang mengamalkan, bisa ngejengkang saya di akhirat. Banyak follower, sekali salah nulis, dosanya bisa berlipat-lipat dibanding dengan yang followernya cuma dia sendiri. Amanah, makanya kalau ingin merekomendasi seseorang, 3 hal tadi jalanin dulu. 1, safar. 2, muamalah. 3, amanah. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Nggak apa-apa, tambahin aja, Ustaz. Udah nih? Harusnya udah duhur sekarang, ha? Kenapa jadi telat begini? Ya sudah, ada yang menanya gitu. Jangan yang susah-susah. Cukup segitu hadirin. Jangan suka mempersulit orang lain, Bu. Oke, belum. Sok, kita sebelum nambah, ada yang mau ditanyakan enggak atau yang gampang? Dengar ya, orang yang istimewa tidak usah sibuk ingin memperlihatkan keistimewaannya. Orang yang benar-benar terhormat, dia tidak akan sibuk menunjukkan dirinya terhormat. Karena biasanya orang yang mulia asli itu ikhlas. Orang yang terhormat asli itu ikhlas. Orang yang sibuk nonjol-nonjolin diri, bahwa dia terhormat, bahwa dia mulia, itu ciri-ciri memang tidak terhormat perilakunya. Ya, adalah biasa-biasa malah tentang dunia mah. Ya, setuju? Mau tahu supaya nggak silau kepada dunia? Jawab. Caranya adalah jangan silau. Jangan melihat dunia ini sesuatu yang hebat. Kita nggak akan silau. Tapi lihat dunia ini, lihat hisabnya di akhirat. Ibu tas keren. Karena merasa tas ini yang membuat kita mulia. Tapi kalau ingat harga ini, berapa banyak orang makan dengan harga itu, hisabnya di akhirat kayak apa, pasti jadi beda. Punya jam, harganya 100 juta misal. Keren merasa, karena memang, padahal kan
Yang tahu cuma dia sendiri ya. Kita mah nggak tahu itu harga mahal. Kalau kita biasa beli yang 300 ribuan, berarti harga 100 juta tetapi dianggap 300 ribu. Karena kecepatannya kan sama ya. Tapi kalau ingat berapa banyak orang yang bisa terlunasi hutang dengan jam ini, berapa banyak orang kelaparan yang terbantu dengan uang jam ini, berapa banyak rumah roboh yang bisa terbantu dengan jam ini. Misal, di akhirat saya akan dituntut dengan jam ini. Itu beda lihat jam ini hadirin. Udahlah, lihat dunia biasa-biasa lah ya. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja di sisi Allah. Orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang kufur ke Allah itu mengingkari Allah. Itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini nggak ada harganya, dikasihin dunia ini. Bukan tidak boleh punya yang bagus, bukan tidak boleh kaya, sok dah ada garisnya masing-masing. Tapi jangan merasa takjub dengan topeng dunia yang gak ada harganya ini. Saudara punya mobil bagus, sok pakai mobil bagus kalau ada. Cuman sedekahnya lebih bagus, benar? Kalau harga mobil 500 juta atau sedekah minimal 500 lagi. Makanya saudara kalau jajan ke restoran habis 200 ribu, sisihin 200 ribu lagi buat sedekahkan ke orang-orang lapar. Mudah-mudahan tidak termasuk bermewah-mewah. Yang bagus beli mobil 500 juta, sedekahnya 2M, bagus. Jadi itu murah, benar? Boleh kasih bonus enggak? Sok tanya dulu atau sambil saya istirahat. Ada pertanyaan enggak? Baik, silakan jemaah sekalian yang ingin bertanya. Ibu mau nanya. Jangan yang susah-susah, Bu. Saya lagi banyak masalah nih. Assalamualaikum, A. Ini pertanyaan titipan dari guru anak saya. Dia minta tolong ditanyain. Ini ada ibu yang agamanya baik, tapi suka minjem uang katanya. Tapi Ibu itu agamanya baik, tapi suka minjem uang. Iya, kayak dapat uang. Iya. Cuman pas diminta, dia basa-basi kapan mau bayar, itu dia belaga nggak tahu. Itu gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan. Yang jelas ujungnya tuh, Bu. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pas ditagih itu, dia Pas ditagih. dia suka tarsok-tarsok lah. Hah? Yang jelas itu teh ngobrol apa Ibu teh? Bahasa apa barusan itu? Iya maksudnya besok-besok gitu, tapi renceng terus katanya. Baik, gini ya, hutang itu ada orang yang berhutang karena sangat terpaksa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali berhutang. Sudah enggak ada jalan kecuali hutang. Ada juga hutang konsumtif, sebetulnya dia nggak perlu berhutang, tapi dia pengen ngutang Jadi beda-beda. Ada utang yang kepepet, nggak ada jalan, ada utang yang sebetulnya dia nggak ngutang juga nggak apa-apa. Kemudian dalam membayar juga macam-macam. Ada yang dia mampu membayar tapi nggak mendahulukan kewajibannya, tapi ada juga yang nggak ada membayarnya. Enggak sama sekali tuh. Dia pengen bayar, tapi enggak ada uangnya. Kita harus lihat nih. Saya juga tuh yang kepepet ada orang ini. Tapi sesudah diperhatikan, suaminya memang hanya gajinya terbatas. Hanya 800 ribu. Dia juga udah usaha, tapi tidak mencukupi. Dan dia mau bayar utang, cuman enggak ada buat dibayarinnya. Beda lagi begini. Orang berutang tuh tertekan sekali ya. Dia nyebut besok tuh sebetulnya pengennya sih udah lunas sekarang juga. Tapi nggak ada makanya nyebut besok ya kan. Nah besoknya juga belum ada. Jadi bagusnya kita lihat Bu. Kalau emang udah nggak mampu mah udah halal beres. Daripada kepikiran oleh kita. Dan itu pahalanya Masya Allah tuh bakal banyak.
meringankan beban orang dari menderita karena hutang, meringankan beban dari tertekan batin, benar? Pahalanya bakal melimpah luah daripada sekedar utang itu. Dan harus ingat, untung kita yang bagian ngutangin, bukan kita yang bagian berutang. Kalau saran saya sih Bu, halalkan. Kemudian tambahin buat bikin modal supaya dia usahanya. Udah gitu, suruh minimal sehari 1 juz Al-Quran, bayarnya suruh ngapalin Quran. Baca Quran, baru berkurang modal ini dengan kalau Bapak Ibu ngajinya bagus. Jadi gara-gara kita pinjemin, sholatnya jadi TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, qiyamul lailnya kejaga, kemudian tidak pernah lepas 1 juz baca Quran, gitu. Halo? Suruh bayar pakai ibadah aja. Kita juga jangan suka kebanyakan ngitung uang yang nggak ada, ya. Udahlah, kalau orang pinjam uang ke kita nggak usah banyak dipikirin. Nanti capek, udah uangnya nggak ada, kita menderita. Mending mikirin yang ada. Asli loh Bu, Pak. Ada ibu nikahin anaknya, si menantunya dimodalin, udah banyak modal, cerai. Itu dendamnya luar biasa. Ini kaya ini orang, tapi nggak terima uang yang dibawa menantu. Sebetulnya nggak seberapa sih lah dibanding dengan hartanya yang melimpah. Tapi dia sibuk mikirin yang dibawa menantu. Udah cerai, mikirin yang dibawa menantu. Sampai dibawa ke luar negeri itu depresi, mikirin uang yang nggak ada. Ini kan maaf ya, rugi. Syukuri yang ada, benar? Nih, kalau minjemin uang kepada orang perlu, siap-siap lunas. Siap-siap nggak ada aja lah. Udah pembukuannya diputihkan. Daripada kepikiran, niat sodakoh aja. Enak aja sih. Ya udah nggak usah sok atau pikirin sepuasnya. Untung kita bagian yang minjemin, bukan bagian yang pinjem uang. Kita punya uang juga, Allah yang ngasih, bukan uang kita. Jangan somse, ya, bro. Jangan somse, bro. Ada lagi? Ada wajahnya wajah banyak masalah nih. Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang tetap mengeluh padahal sang anak sudah berusaha mencukupi segala keperluan orang tua sesuai kemampuan si anak. Oh iya. Seandainya tidak dipenuhi gitu, kadang kita suka dibacain, udah disekolahin, udah dibiayain, nggak tahu terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Baik, orang tua teh usia berapa kira-kira? Mungkin 60-an. Oh, orang tua tuh gini ya. Makin tua itu kadang-kadang feel lonely. Asa sendiri, asa sepi. Gini, saya mau jawab gini. Suatu saat ada lowongan lapangan kerja. Saya udah ceramah ini belum di sini? Yang udah diam, awas jangan ngacoin ya. Tidur aja daripada yang ini, itu dengki namanya ya. Jangan ketawa kayak tadi lagi Bu, saya udah terasa auranya. Ada kepuasan lihat saya bakal dihisab ya. Lowongan kerja pada daftar. Ketika diseleksi masing-masing ini kerjanya apa? Pekerjaan ini kerja berat yang multitasking, memiliki beberapa keahlian. Dia harus jago berhitung, juga punya kemampuan berbahasa, dan dia juga harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan kemampuan bela diri. Juga harus mengembangkan kemampuannya dengan ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan. Nggak ada spesialisasinya, berkembang terus.
Lalu jam kerjanya gimana? Ini kerjanya memang tenaganya harus ekstra. Karena dia bisa kalau diperlukan sampai 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kadang 30 hari sebulan, Idul Adha, Idul Fitri, kadang tidak bisa libur. Harus siap tugas. Wah, luar biasa dong. Ya, dan ini juga harus sabar karena akan banyak dimarah oleh kliennya, tapi tidak boleh membalas kemarahannya. Wah, kerja berat dong, gajinya gimana? Saudara mau gaji berapa? Oh, kerja kayak gini luar biasa, paling enggak 250 juta lah sebulan. Boleh-boleh juga, kata yang lain. 500 saya mau bayar, kerjaan kayak gini enggak ada liburnya, bisa habis. Kalau saya sakit gimana? Sakit juga itu harus tetap berjuang. Hah? 500 juta lah sebulan baru saya mau. Masalahnya ini tidak ada gajinya. Hah? Tidak ada gajinya, mustahil ada yang mau. Ada. Ada yang mau kerja kayak gini 24 jam sehari, setiap hari, tidak ada libur, siang malam, dimarah nggak boleh ngebalas, harus nurut. Ada. Siapa? Ibumu. 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 Berapa gaji untuk ibu? Bu, itu apa yang sudah dikeluarkan untuk orang tua? Bandingkan dengan apa yang orang tua lakukan ke kita. Menurut saya sih, sempurnakan, walaupun berkeluh kesah, tambah lagi keikhlasan kita memuliakan. Tambah lagi, tambah lagi. Allah lah yang membulak-balik hati. Allah membulak-balik hati ibu. Ini ujian bagi anak-anaknya, ikhlas tidak di dalam bersyukur. Itu Bu, itu jawabannya. Kalau saya mah ke ibu saya mah, tidak ada kata tidak. Ibu mau apa saja, saya mau kasih kamu. Ya gitu. Gak akan pernah terbalas. Gitu aja kalau dunia mah tidak ada nilainya dibanding perjuangan pengorbanan orang tua kepada kita. Kalaupun harta diminta semuanya, mau saya kasihkan. Gitu. Tapi jangan mungkin orang tua seperti itu ke anaknya ya. Yang terakhir, jangan ragu-ragu ke orang tua hadirin. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam dan ibunya tidak mau. Saat kalau kamu masuk Islam, ibu tidak akan makan. Saat tetap masak, tetap menyiapkan makanan untuk ibunya pagi, siang, malam. Tetap muliakan ibunya, walaupun ibunya beda akidahnya. Tetap sayang. Ibu walaupun ibu punya 10 nyawa, saya tetap tidak akan keluar dari Islam. Allah melihat kecintaan anak kepada ibunya, kesabaran anak ke ibunya. Allah melihat semuanya. Tahu persis apa yang ada di hati anak. Dan hadiahnya ibunya diberi hidayah. Masya Allah. Ini adalah ujian ketulusan anak. Jangan suka setengah-setengah hadirin. Sekalipun orang tua kita belum seakidah, sekalipun orang tua kita masih jauh dari agama, sempurnakan kasih sayang kita. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah, taufik. Karena yang bisa merubah seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa mau tanya. Yang mana, yang mana?
Nggak ada. Kalau boleh saya tahu yang mana yang nanyanya. Oh, alhamdulillah. Bagaimana menyikapi teman yang biasa sama-sama kita, deket sama kita, terus karena menurut dia pilihan kita berbeda untuk suatu pilihan gitu, tiba-tiba Pilpres lah langsung emang. menjauhi kita gitu, terus Bukan kita ibu, saya kan nggak ikutan ya. Kalau kita tuh saya jadi balad ibu ya. Menjauhi saya. Nah itu. Sementara selama ini saya hanya masih berusaha netral, masih menyimpan pilihan saya pun nggak saya umbar maksudnya, tapi dia terus-terusan ngasih broadcast, ngasih apapun yang ngebaik bikin pilihannya dia. Sementara saya ngelihatnya kan masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Saya hanya ingin fokus pada pilihan saya tanpa saya harus ngajak-ngajakin orang gitu. Tapi dia karena ngerasa saya pilihannya berbeda, padahal dia pun belum tahu pilihan saya tuh apa, tapi ngerasanya saya berbeda, terus tiba-tiba dia mulai ngejauhin, terus mulai bertemannya sama teman-teman yang pilihannya dia gitu, terus mulai menjauhi saya. Sementara namanya sama teman kadang saya suka kangen gitu. Makasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kata saya juga, Pilpres itu jangan sampai merusak akidah, jangan sampai merusak akhlak, jangan sampai merusak ukhuwah. Gimana dia yang menjauhi, kita yang ngedeketin, ya. Tapi dia jadi pelit, kita yang ngasih. Dia nggak mau ngucapin salam, kita yang ngucapin salam. Dia saudara kita, benar? Kalau kita sama-sama ngejauhi, jadi sama-sama jeleknya. Tapi dia suka ngomong jelek ke saya, kita ngomong bagus. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Terus mau ngapain sekolah? Mau ngapain belajar agama kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Hei, dengerin. Kita sekolah, kita ngaji, kita belajar agama supaya kita bisa punya pilihan yang bagus, yang Allah sukai. Bukan niru kejelekan orang. Jelas? Enggak usah sekolah, dia maunya monyet. Atuh nggak usah belajar, udah terusin lagi gitu nyontek ya. Kita itu memilih apa yang Allah sukai. Kalau beliau memilih pilihannya, kita memilih apa yang Allah sukai. Dia nggak mau senyum, ya itu bibir dia, ya kan? Urusan wajah dia, manajemen wajah. Kita kan punya bibir sendiri, kita aja yang senyum. Kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita, itu baru masalah. Ini sebentar lagi lebih repot loh ya. Saya memprediksi di negara kita ini, perasaan saya sih kayak pendulum, makin jauh nih satu sama lain. Kecuali kalau para tokohnya benar-benar sering mengadakan pertemuan yang tulus ya. Dan benar-benar Pilpres ini dijalani dengan sangat fair, adil, jujur. Kan dalam Pilpres ini, bukan dalam Pilpres di Indonesia lah, di sebuah negara ya. Itu kan kayak kalau diibaratkan pertandingan, walaupun saya tidak mau pertandingan tapi perlombaan. Itu kan ada pemain, benar? Kayak sepak bola ada pemain, ada wasit, dan ada penonton. Semua harus pada kaplingnya masing-masing. Penonton masuk ke lapangan, pelanggaran. Apalagi kalau wasit main. Oh, itu pelanggaran berat ya. Wasitnya ngegolin, kacau ya. Atau wasit sliding, ini juga. Hadirin, kalau semuanya pada tempatnya masing-masing, ini cantik nih permainan. Betul tidak? Semua puas. Penonton puas, wasit terhormat, berwibawa, dimuliakan, izah terjaga. Yang menang diakui kemenangannya, yang kalah mengakui kekalahannya. Ini
tontonan yang bisa menjadi pendidikan besar. Jepang kalah sepak bola, tidak ada kerusuhan, malah ngebersihin stadion. Ya, memang Jepang kalah sepak bola, tapi menang di akhlaknya. Kalau semuanya kayak gitu, yang menang yang kalah ngebersihin stadion, tidak hanya ngebersihin yang jualan, ya. Wasit adil, penonton sportif, mengakui pemenangnya adalah klub sepak bola itu. Wah, semuanya selamat, 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 sportif. Ini hebat pertandingan, benar? Sebetulnya Asian Games kemarin juga menjadi sebuah contoh. Ngaco nih bangsa ini kalau Asian Games nuntut sportif, lalu Pilpres nggak sportif. Wah, ini error, pasti error sekali, benar tidak? Bayangin, kita ngundang berbagai negara melakukan pertandingan di negeri kita dan diakui sportivitasnya, lalu Pilpres tidak sportif, ini error nih, super error. Wah, bahasa Inggris. Hati-hati berbicara karena waktu sebentar lagi azan. Oh ya. Takdir Asian Games di Indonesia itu sebetulnya menginspirasi kita semua untuk bersikap sportif, benar? Kalau ada wasit Asian Games yang gak benar, itu pasti jadi citra buruk bagi Asian Games itu sendiri. Maka saya sangat berharap nih TNI, polisi, BIN, KPU, Bawaslu, para wasit ini tidak boleh meruntuhkan martabat yang dimilikinya, diamanahkan. Jadi para wasit ini harus benar-benar jadi patriot bangsa, jadi abdi negara, jangan sampai jadi abdi kandidat. Kalau jadi abdi kandidat nih ya, yang harusnya jadi wasit, satu, ini adalah mengkhianati sumpahnya sendiri kepada Allah, demi Allah kan pasti pakai sumpah, betul? Berarti akan dapat laknat dari Allah. Yang kedua, kalau wasit tidak adil, dia mengkhianati rakyat yang membiayainya, yang menggajinya, yang syariatnya memberi makan. Dan yang paling parah adalah kalau wasit tidak adil, dia sudah mengkhianati bangsa ini. Karena merusak tatanan negeri ini, merusak proses kepemimpinan, pemilihan kepemimpinan, dan mewariskan keburukan contoh buruk bagi bangsa ini. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus dukung sepenuhnya supaya aparat ini bersikap adil. Sepakat? Kita cermati, kita motivasi, kita bantu agar tetap dalam koridor keadilan. Karena kalau tidak, berarti aparat yang tidak adil, dia berkhianat kepada janjinya, dia berkhianat kepada rakyat, dan dia berkhianat kepada negara dan bangsa ini. Ini aib yang tidak akan terhapuskan. Nauzubillahi min dzalik. Kita berbaik sangka bahwa aparat tidak akan tergelincir sambil kita pantau dan motivasi bersama. Sepakat? Mengapa saudara jadi fokus gini ke saya lihatan? Saya sangat serius di sini karena inilah yang nanti menjadi bahan renungan kita bersama agar kita bisa mewariskan pemilu 2019 adalah pemilu yang benar-benar bermartabat. Jangan sampai pemilu yang penuh dengan aib, kelicikan, kecurangan. Nauzubillahi min dzalik. Sementara ini berpihak, saya punya pilihan, tapi saya tetap ngejaga di sini. Kecuali kalau nanti sudah nampak ada pihak mana saja yang berbuat zalim, nah kita harus membela yang dizalimi. Benar? Makanya semoga tidak pernah ada kezaliman dari pihak manapun juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Duha yang Maha menatap, wahai yang Maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duha yang Maha Menatap, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang selama ini kami perbuat. Ampuni ya Allah, sehina dan senista apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man. Berakhlakul karimah, yang patuh padamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang zalim, siapapun yang berkhianat padamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya salat, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya saum. Allahumma inni ala dzikrik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba-Mu yang selalu zikir padamu, yang selalu bersyukur atas sehalus apapun limpahan karunia-Mu, yang senantiasa merasakan nikmatnya beribadah, mengabdi padamu. Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit persoalan ya Fatah. Karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, berikan kemudahan segala sesuatu yang maslahat bagi dunia akhirat. Jauhkan dari segala sesuatu yang membawa mudarat dunia wal akhirat. Tolonglah saudara kami di Lombok atau dimanapun yang kau saksikan dihimpit bencana. Kuatkan imannya ya Allah. Berikan hikmah, berikan pertolongan-Mu. Jadikan menjadi penggugur seluruh dosa, pengangkat derajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya lupa, silakan sambil berwakaf dulu. Berwakaf ya ini. Sedekah. Kita ada satu sekolah yang untuk adik-adik kita yang gratis, tidak ada dipungut biaya, namanya di Serua, SMP dan SMA, santrinya 300, dan asramanya kemarin retak-retak,
sehingga kita ingin sekali membangunkan asrama yang layak, walaupun ini sekolah gratis tapi ingin sekali mendapatkan yang terbaik. Silakan hadirin bagi yang rezekinya dicukupi oleh Allah. Ibu Bapak, bagaimana kalau kita masuk dalam grup 1 hari 1 juz, S, H, S, J, Odoj. Ya, one day one juz mau. Bagi yang sudah, terima kasih. Tapi bagi yang belum, akan luar biasa kalau ikhlas ya. Ingat 1 jam saja kok baca. Jadi kalau nanti ngobrol setengah jam, setengah juz berarti. Nonton TV 1 jam, 1 juz hilang ya. 1 halaman itu 3-5 menit kalau kita baca. Maka kalau kita melakukan baca WA harus ingat ada ayat Allah yang belum kita baca ya. Siap semuanya? Sampai jumpa hari Ahad di Istiqlal. Mudah-mudahan besok di sana akan dibahas tentang surat Yasin ayat 65 ya, tentang tangan kaki bersaksi. Ini kajian sangat penting, yaitu tentang tubuh yang akan bersaksi. Terima kasih Bapak Ibu, silakan jangan lupa menyempurnakan amal solehnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Agim atas ilmu yang telah disampaikan. Hadirin jamaah sekalian, kami mengundang jamaah sekalian untuk hadir besok hari Rabu tanggal 5 September 2018. Kajian Roboan di Masjid Al-Latif mulai pukul 10 sampai dengan zuhur waktu Indonesia bagian Barat.